kasih karena hormat Kepala SMK Negeri 1 Bambalangmutu yang saya hormati, Wakasek Kesiswaan yang saya hormati pula para ketua jurusan, Dewan Guru, Kepala PU dan staf tata usaha yang sempat hadir pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu Guru, peserta sosialisasi mengenai budaya positif yang saya hormati. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu Guru dan staf dalam kegiatan ini. Sebelumnya saya mengajak untuk mengucapkan puji syukur hadir Allah Subhanahu wa Ta'ala karena di pagi hari yang ceria ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan dan segala rahmat dan hidayah untuk kita semua. Tak lupa pula kita haturkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan kita dalam beraktivitas sehari-hari. Mudah-mudahan kita tetap bisa menjadi pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Amin. Baik peserta sosialisasi yang saya hormati, ya mohon izin kali ini bukan untuk tujuannya menggurui, tetapi mari kita sama-sama berproses untuk belajar bersama-sama. Jadi hal yang ingin saya sampaikan dalam kegiatan ini adalah menumbuhkan budaya positif di SMK Negeri 1 Bambalangmutu. Materi yang akan kita bahas bersama, yang pertama itu mengenai budaya positif yang terdiri dari mengubah paradigma teori kontrol. Yang kedua, penerapan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang ketiga, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Dan yang keempat, keyakinan kelas. Kemudian yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Yang keenam, restitusi. Dalam hal ini 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah restitusi, yang kita kenal dengan istilah restitusi segitiga restitusi. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik, ya. Jadi instruksinya setuju atau tidak. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ya, apakah Bapak Ibu Guru setuju bahwa hukuman itu mendisiplinkan anak? Setuju. Ada yang mengatakan setuju, ada yang mengatakan juga tidak setuju, ya. Jadi ada dua pendapat yang berbeda. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Tidak. Ada juga yang mengatakan tidak. Ada yang mengatakan setuju? Ya. Selama ini yang kita lakukan. Ada juga yang mengatakan setuju. Dengan segala daya, buatlah sebuah kepalan tangan. Ya, jadi kertas tadi dikepal di dalam tangan. Nah, teman Anda, ya, tugasnya adalah mencoba dengan sebuah tenaga, ya, membuka kepala tangan Anda. Bagaimana cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut? Teman Anda bisa membujuk, mengancam, menghadik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda.
Ya, mohon izin saya praktikan ya. Kita praktikan. Saya mau kesediaan satu guru, kemudian satu lagi untuk mempraktikan ya. Ya, jadi Bu Erna yang paling berharga di Bu Erna, silahkan bagaimana upaya Ibu? Ya, bagaimana apa upaya tak? Bagaimana? Ya. Boleh bagaimana cara tak? Mungkin pasang, mungkin wujud. Boleh mengancam, boleh kritik, boleh memukul. Ya. Silahkan. Kalau diambil, ini kan kita punya sesuatu yang berbeda. Nah, bagaimana cara Ibu? Ayo kalau kita rayu. Ya. Caranya orang saling. Kita perhatikan ya, apakah akan diberikan atau tidak. Tapi jangan diambil ya, kalau untuk diingat boleh. Kalau diingat boleh. Biasanya kan tidak sebelum. Tidak apa-apa, kan instruksinya seperti itu. Iya, kalau boleh kita memaksa saya rasa cukup ya. Ya, terima kasih untuk Ibu Erna dan Ibu Ana. Apa yang terjadi tadi? Apakah Ibu Erna itu memberikan sesuatu yang dia miliki kepada Ibu Ana? Ya, tidak. Apakah Ibu Erna itu mempertahankan atau tidak? Ya, dengan segala upaya Ibu Ana meminta, ada tidak diberikan. Ya, sesungguhnya ada pesan di kegiatan tadi, ilustrasi tadi, ya. Jadi perubahan paradigma itu berkaitan dengan teori kontrol atau teori pilihan. Dalam hal ini adalah ilusi kontrol. Nah, yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Dan yang kelima adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini berkaitan dengan paradigma perubahan stimulus respon berkaitan dengan teori kontrol atau teori pilihan. Nah, pertanyaannya, siapakah sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ya. Apakah kita masih ada di ruang ini walaupun suasananya masih panas karena tidak hasilnya kipas anginnya tidak menyala. Ya. Jadi kita lanjut ya, Bapak Ibu. Jadi, ada materi yang sudah saya bikin di WA, jadi kita perhatikan materi ya. Baik, saya lanjut tadi materinya sampai di perubahan paradigma stimulus ya. Mengenai stimulus respon. Jadi kemudian ada teori kontrol dan atau teori pilihan. Kita mencoba merubah paradigma berpikir orang lain. Ya, jadi, itu di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain.
Sebenarnya yang bisa mengubah cara berpikir kita itu bukan orang lain ya. Kalau menurut saya yang bisa mengubah itu adalah diri kita sendiri. Kemudian saya lanjut di materi kedua, disiplin positif. Nah, sini tentang teori kontrol itu dikemukakan oleh Dr. William Glasser. Ya. Beliau mengatakan bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain, Anda hanya bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian beliau juga mengatakan bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Ya. Ketika kita misalnya melakukan kesalahan, ya, padahal dalam diri kita tahu bahwa apa yang kita lakukan itu tidak baik atau bertentangan dengan nilai-nilai yang ada pada diri kita. Dalam teori kontrol, ya, ada dua model, ya, model berpikir benar-benar. Kemudian ada kolaborasi dan konsensus, misalkan inginkan. Teori motivasi itu ada tiga. Yang pertama untuk menghindari hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan, dan yang ketiga itu untuk menghargai diri sendiri. Nah, untuk menghargai diri sendiri ini itu terdapat di dalam nilai-nilai universal. Nah, dalam kelas ya, atau sekolah itu dikenal dengan keyakinan kelas. Sebentar kita bahas bersama tentang keyakinan kelas. Selanjutnya posisi kontrol, ada 5 posisi kontrol. Yang pertama memberi hukuman, ya, membuat rasa bersalah. Kemudian ada sebagai teman, berposisi sebagai teman. Kemudian ada sebagai pemantau, dan yang terakhir dan kelima adalah sebagai posisi manajer. Nah, ini akan kita bahas juga dalam penjelasan mengenai segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu ada 3 cara. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi kebutuhan, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Jadi kembali ke makna disiplin. Jadi makna disiplin itu, ya, kata disiplin itu berasal dari kata disiplina, artinya belajar. Jadi ketika kita disiplin berarti kita sedang belajar. Ki Hajar Dewantara maupun Diane Gosen itu mengartikan disiplin sebagai bentuk untuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan daripada disiplin positif adalah menanamkan motivasi ketika pada murid-murid kita. Saya sedikit menjelaskan tentang posisi kontrol, ya. Misalnya siswa melanggar aturan di sekolah. Yang sering kita lakukan ketika siswa melanggar, misalnya datang terlambat, apa yang kita lakukan ketika siswa datang terlambat? Ya, menghukum, ya, menyuruh membersihkan lingkungan, memungut sampah. Ya. Kalau dalam teori
posisi kontrol saya juga perhatikan di sekolah kita lebih banyak mengambil posisi penghukum, itu lebih banyak mengambil posisi penghukum, ya. Kemudian ada juga yang mengambil posisi membuat rasa bersalah. Jadi dia tidak menghukum tetapi lebih menekankan kepada peserta didik tersebut atau siswa tersebut bahwa dia bersalah, ya. Apakah itu ideal kita lakukan atau memang sudah benar kita lakukan seperti itu? Tentu tidak, ya. Ya. Kemudian ada juga yang mengambil posisi sebagai teman. Jadi ketika siswa melanggar aturan, kita memposisikan diri sebagai teman. Itu ideal atau tidak? Ya. Kemudian ada juga pemantau. Ya, ketika ada yang terlambat, ya. Nah, misalnya begini, terlambat karena kamu terlambat, ya. Karena kamu terlambat, kamu bersihkan depan halamanmu, tetapi kita tidak mendampingi siswa tersebut, kita membiarkan siswa tersebut bekerja. Nanti saya akan melihat apakah kamu sudah membersihkan halaman kelasmu atau tidak. Nah, itu posisinya pemantau. Nah, yang paling bagus itu adalah posisi manajer. Yang paling bagus itu sebagai posisi manajer. Kayak misalnya begini, ada siswa yang terlambat, siswanya itu dipanggil. Siswanya dipanggil, kemudian yang pertama ditanyakan itu adalah posisi siswa tersebut yang untuk menstabilkan pribadi siswa tersebut, ya, menstabilkan diri. Nah, jadi yang ditanyakan disapa dulu, ya, selamat pagi, assalamualaikum, ya, kenapa datang terlambat, ya. Kemudian ditanyakan kenapa dia terlambat, alasannya apa, gitu. Terus kemudian ditanyakan juga keyakinan kelas. Nah, ini yang belum ada di sekolah kita, karena di sekolah kita itu konsepnya adalah peraturan, ya. Konsepnya di peraturan, ya, peraturan sekolah, peraturan kelas misalnya tidak boleh membuli, tidak boleh mencuri, tidak boleh mengambil barang teman tanpa meminta izin. Nah, itu peraturan. Nah, idealnya itu adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu memiliki nilai-nilai universal, misalnya disiplin, bertanggung jawab, mandiri. Nah, ketika siswa datang terlambat, ya, kita tanyakan, ya, apakah siswa datang terlambat itu sesuai dengan keyakinan atau tidak. Keyakinan dalam hal ini bukan kepercayaan, ya, tetapi keyakinan yang berkaitan dengan nilai-nilai universal tadi. Nah, misalnya yang contoh lain lagi, misalnya menaruh barang sembarangan. Nah, berarti nilai universalnya di situ adalah apa misalnya? Kalau misalnya tadi terlambat, ya, terlambat itu nilai universalnya adalah tanggung jawab dan disiplin. Nah, merokok misalnya, nilai universalnya dari merokok, tidak merokok itu apa? Kesehatan dan keselamatan. Nah, itu. Jadi kalau misalnya menaruh barang, ya, atau menaruh barang tidak pada tempatnya, ya, disiplin, ya, disiplin. Apalagi, jadi nilai universal itu sebenarnya banyak. Nah, ini yang perlu kita adopsi untuk membuat keyakinan kelas. Jadi bukan peraturan. Ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih kesediaan waktunya hari ini. Jadi hari ini kegiatannya padat. Jadi seperti dilakukan pada hari ini. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan.
tentang penyusunan keyakinan kelas. Yang pertama, apa harapan dari adanya keyakinan kelas? Yang kedua, apa yang menjadi tantangan? Dan yang ketiga adalah bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut. Selama ini di sekolah kita belum menerapkan keyakinan kelas. Yang ada adalah peraturan kelas. Jadi pada kesempatan ini mudah-mudahan ke depan kita bisa membuat kesepakatan kelas bersama dengan murid di proses pembelajaran. Misalnya peraturan kelas itu selalu mengembalikan buku di tempatnya. Jadi kalau ketika kita membuat keyakinan kelas, ya, yang ditulis pada keyakinan kelas itu bukan lagi selalu kembalikan buku pada tempatnya, tetapi yang ditulis adalah keyakinan kelasnya, yaitu tanggung jawab. Di peraturan kelas 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Jadi bukan hari tepat waktu, tetapi keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Jadi keyakinan kelasnya keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang merokok, dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya kita cukup tuliskan kesehatan. Jangan berlari di kelas atau di koridor. Jadi yang kita tuliskan adalah keselamatan dan keamanan. Di dalam menuliskan atau menyusun peraturan kelas, tentunya perlu kita melibatkan siswa. Kita beri ruang untuk kemerdekaan siswa dalam menyampaikan pendapat. Jadi keyakinan kelas itu bukan disusun oleh kemauan guru, tetapi kesepakatan bersama dengan siswa. Apa yang kita sepakati di dalam kelas itulah yang akan menjadi pegangan kita dalam proses belajar. Kalau selama ini misalnya tidak boleh makan di dalam kelas, ya, misalnya seperti itu. Ketika siswa datang ke sekolah, dia sudah datang terlambat, dia akan bergadang. Malamnya misalnya ada keluarga yang sakit, dia ke rumah sakit, kemudian sampai di sekolah sudah terlambat, tidak sempat sarapan, dan ada aturan yang mengatakan bahwa tidak boleh makan di dalam kelas. Sebenarnya kita sudah menghukum anak tersebut, kita tidak peduli, ya, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi pada anak itu. Jadi ketika dia meminta izin, kita saya akan memberikan makanan. Selama ini mungkin ada seperti itu. Saya juga pernah lakukan seperti tadi, sudah diberikan waktu 10 menit untuk makan. Ya, dengan adanya keyakinan kelas, kesadaran siswa juga bisa akan berubah. Bapak Ibu guru yang saya hormati, sudah jam 10 lewat 55 menit. Jadi mengenai budaya positif ini perlu kita ada pertanyaan. Kalau saya selama ini di awal pembelajaran itu saya ada yang namanya kontrak belajar. Saya memang kalau setelah bahkan saya punya tanda tangan seperti kelas atau seperti apa. Tapi memang ya di situ intinya kita curhatan apa maunya anak-anak, apa maunya saya di kelas saya, dan apa maunya anak-anak saya di kelasnya. Ya, baik, Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Ada lagi yang mau bertanya? Saya. Bagaimana hubungan disiplin positif terhadap kontrak belajar itu bisa dijadikan sebagai keyakinan kelas. Bisa. Setiap kelas, ya, setiap kelas itu pasti memiliki keberagaman, ya, memiliki perbedaan dengan kelas lain. Nah, di dalam menyusun keyakinan kelas itu perlu diperhatikan yang pertama karakteristik siswa. Jadi kita tidak semena-mena, saya maunya kamu datang lebih awal begitu. Nah, misalnya ya, kalau keyakinan kelas kontrak belajar itu kita sepakati bersama dengan siswa,
bisa dijadikan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas antara satu dan yang lain itu bisa saja berbeda, ya, tergantung dari apa yang kita sepakati dan tergantung dari apa yang disampaikan oleh anak-anak. Kalau anak-anak itu menyampaikan misalnya jangan terlalu banyak tugasnya, ya, ada yang misalnya begitu, karena beberapa siswa itu ada yang curhat, itu terlalu banyak tugas, ya. Kalau kita berpikir bahwa ini anak tidak bisa belajar, ini anak terlalu banyak mengeluh, tapi pernahkah kita mencoba bahwa memahami kondisi anak itu akan menjadi sesuatu yang di dalam kekuasaan kita ketika dia ada di sekolah. Tapi ketika dia ada di rumah itu bukan dalam kekuasaan lagi, bukan fakta lagi untuk mengatur siswa di rumah. Ya. Makanya saya secara pribadi juga kurang setuju dengan pemberian tugas dibawa pulang ke rumah. Bapak Ibu guru, kurikulum merdeka itu ya tidak ada lagi tugas yang dibawa di rumah. Bukan fakta lagi anak-anak itu ketika ada di rumah. Nah, kalau hanya sekedar memberi siswa di kelas, ya bagaimana Bu Erna? Kemudian Pak Yusuf, bagaimana kedisiplinannya dari segi tiga restitusi, ya? Ya. Jadi konsep segitiga restitusi itu, ya, di awal juga sudah saya sampaikan, itu dia adalah metode untuk menangani siswa yang bermasalah. Nah, misalnya datang terlambat. Jadi yang digunakan itu dari segitiga restitusi itu adalah menstabilkan identitas anak. Jadi apa yang kita sampaikan ke anak itu harus sampai. Artinya begini, guru menyampaikan sesuatu ke anak itu dia harus paham bahwa saya ini siswa, kewajiban saya ini, hak saya ini, gitu. Kemudian dari itu kita menggali informasi dari anak itu bahwa apa yang dia lakukan itu, ya, pasti ada tujuannya. Jadi kita tanya siswanya, ya, kenapa tidak terlambat, seperti itu. Kemudian memberikan solusi atas apa yang terjadi pada anak itu. Misalnya saya terlambat karena setiap hari mengantar adik pergi ke sekolah misalnya. Jadi kita berusaha memahami permasalahan siswa tersebut, memberikan solusi, membantu dia. Itulah fungsinya seorang manajer. Jadi bukan memberikan hukuman, bukan membuat siswa merasa bersalah, tetapi yang kita lakukan dari segi tiga restitusi itu adalah yang pertama memahami kondisi siswa, ya, kondisi murid. Kemudian kita berusaha memberikan pelayanan yang terbaik, jadi bukan menyalahkan. Yang terakhir, ketiga adalah membantu mencarikan solusi. Ya. Bukan dengan kamu bagaimana selalu ngomong begitu, ya, selalu katanya tidak terlambat lagi, tapi hari ini begitu juga tetap terlambat. Nah, itu yang perlu kita pahami, ya, Bapak Ibu sekalian. Di dalam teori Piaget Dewantara bahwa guru itu menghamba kepada anak. Jadi kalau anak itu berkembang sesuai dengan kondisi dan zaman. Kita samakan ketika kita di zaman dahulu dan zaman sekarang tidak bisa kita samakan. Anak itu berkembang sesuai dengan kondisi zaman. Ya. Terima kasih atas perhatian segala bentuk